Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali rasanya saya Lailatul Fitria dapat berjumpa kembali dengan teman-teman yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu topik yakni dampak buruk fanatik terhadap idola. Nah, topik kali ini bersumber dari sebuah buku dengan judul Kita Karya dan Doa yang ditulis oleh Fahri Yahya pada halaman 45 sampai 49 dan diterbitkan oleh Dalwa Berita. Sebelum kita membahas topik ini secara lebih dalam lagi, di sini saya akan mengulas kembali mengenai realita idola di zaman sekarang yang sudah saya singgung pada kesempatan yang lalu. Di mana pada saat ini kita sudah dibebaskan untuk mengidolakan siapa saja. Kita sudah dibebaskan untuk menggemari siapa saja asalkan tidak melebihi batas-batas ataupun syariat-syariat yang telah ditentukan dalam agama kita. Nah, tentunya yang jadi masalah di sini bukan karena kita menyukai idola kita, tetapi bagaimana perilaku kita saat mengiringi rasa suka kita sebagai penggemar. Karena masih sering kita jumpai adanya orang-orang ataupun kelompok-kelompok penggemar yang sering meributkan hal-hal kecil yang mana hal tersebut sejatinya tidak perlu untuk diributkan. Seperti adanya perdebatan panas di sosial media akibat saling mengunggulkan idolanya satu sama lain. Ada juga ketika terjadi pertandingan bola, ada tipe penggemar yang tidak segan untuk memicu keributan apabila tim yang ia dukung mengalami kekalahan. Nah, masalah-masalah ini merupakan masalah-masalah yang ditimbulkan karena sifat fanatisme ataupun fanatik. Lalu, apa arti dari fanatik itu sendiri? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fanatik merupakan rasa kepercayaan atau keyakinan yang teramat kuat terhadap suatu golongan ataupun suatu orang. Nah, dalam Islam, fanatik disebut dengan ta'assub, yakni fanatik buta yang secara sadar ataupun tidak sadar mampu menginfeksi siapa saja. Jadi di sini fanatik merupakan sifat yang manusiawi dan dapat dimiliki oleh siapa saja yang terlalu berfokus kepada idola ataupun sesuatu yang ia sukai. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim seyogyanya kita tidak perlu atau tidak eh, membutuhkan sifat fanatik ini karena sifat ini merupakan sifat yang tercela karena terlalu menjunjung tinggi apa yang kita sukai dan merendahkan hal lain di luarnya. Lalu apa sih dampak yang ditimbulkan akibat kita terlalu fanatik dalam idola kita? Yang pertama adalah kita akan kehilangan jati diri. Biasanya orang-orang yang terlalu fanatik akan berfokus kepada idolanya sehingga ia lupa bahwasanya dirinya atau pribadinya juga perlu untuk diperhatikan. Sehingga mereka akan kehilangan jati diri mereka. Kemudian dampak yang kedua adalah menimbulkan rasa kurang bersyukur atau insecure. Nah, hal ini biasanya dipicu karena perilaku sering membanding-bandingkan antara idola satu dengan idola lain. Bahkan parahnya jika kita sudah berani membandingkan diri kita dengan diri idola kita yang mana pasti akan ditemukan banyak sekali kekurangan yang kita miliki sehingga menimbulkan rasa kurang bersyukur itu tadi. Kemudian dampak yang ketiga adalah menimbulkan sifat hedonisme di mana sifat ini merupakan sifat yang menganggap kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan hidup. Seperti yang saya singgung pada pertemuan yang lalu bahwasannya di zaman sekarang sudah banyak orang yang rela untuk mengeluarkan banyak uang agar terlihat terlihat memiliki gaya hidup seperti idolanya, kemudian bisa bertemu idolanya dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal tersebut merupakan salah satu dari sifat hedonisme. Dan dampak yang terakhir adalah menjadikan diri kita sebagai pribadi yang egois. Seperti yang saya katakan di awal bahwasannya orang yang fanatik ini merupakan orang yang menjunjung tinggi apa yang ia sukai. Jadi mereka cenderung menutup mata dan telinga ketika terjadi hal-hal yang tidak berkenaan dengan apa yang mereka sukai. Seperti meskipun mereka tahu idolanya salah, mereka akan membela idolanya karena mereka terlalu suka dengan idola sehingga mereka tidak peduli bahwasannya hal tersebut merupakan hal yang salah. Jadi itu tadi dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya fanatik terhadap idola. Ada sebuah permisalan yang unik mengenai sifat fanatik ini, yakni misalnya kita suka dengan kelapa, tentunya kita akan minum air kelapa dan juga memakan buah kelapanya.
Nah, jangan mentang-mentang kita suka kelapa, tentunya kita juga akan makan serabutnya. Oleh karena itu, permisalan ini sama seperti dengan kita sebagai penggemar, di mana tentunya kita harus menggunakan akal pikiran kita dalam menggemari seseorang agar kita terjauh dari sifat fanatik dan juga dampak buruk akibat fanatik di belakang hari nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.